Di sebuah kerajaan megah di tanah Pasundan, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki dua orang putri yang cantiknya tiada tara, Purbararang sang kakak, dan Purbasari sang adik. Keduanya memiliki paras yang menawan, namun watak mereka berbeda jauh. Purbararang, meskipun cantik, memiliki sifat sombong, angkuh, dan iri hati. Sementara itu, Purbasari dikenal karena kelembutan hatinya, kebijaksanaannya, dan sikapnya yang ramah kepada siapa saja. Seiring berjalannya waktu, Prabu Tapa Agung merasa usianya semakin senja. Ia berniat untuk turun takhta dan menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepada salah satu putrinya. Setelah menimbang dengan saksama, Sang Prabu melihat bahwa Purbasari memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ratu yang adil dan dicintai rakyatnya. Maka, di hadapan seluruh punggawa kerajaan, Prabu Tapa Agung mengumumkan keputusannya. Ia menunjuk Purbasari sebagai penerus takhtanya. Keputusan ini bagaikan petir di siang bolong bagi Purbararang. Hatinya dipenuhi amarah dan iri dengki. Bagaimana mungkin adiknya yang lebih muda bisa melangkahi dirinya? Ia merasa lebih berhak atas takhta tersebut. Dipenuhi kebencian, Purbararang pun menyusun rencana jahat bersama tunangannya, Indrajaya, yang juga licik. Mereka mendatangi seorang nenek sihir sakti dan meminta bantuan untuk menyingkirkan Purbasari. Sang nenek sihir pun memberikan sebuah borah, ramuan gaib berwarna hitam pekat. Purbararang segera menemui adiknya dengan pura-pura baik. "Adikku Purbasari," katanya dengan senyum palsu, "agar kau tampil lebih cantik saat penobatan nanti, pakailah bora istimewa ini di seluruh tubuhmu." Purbasari yang polos dan tidak menaruh curiga sama sekali, menerima bora itu dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih kepada kakaknya. Namun, begitu bora itu dioleskan ke kulitnya, keajaiban mengerikan terjadi. Kulit Purbasari yang semula mulus dan bercahaya, seketika berubah menjadi kasar, hitam, dan dipenuhi bintik-bintik mengerikan. Wajahnya yang cantik kini menjadi buruk rupa. Purbararang tertawa puas. Ia segera menyeret Purbasari ke hadapan ayah mereka dan seluruh istana. "Lihat, ayah, orang dengan penyakit kulit menjijikan seperti ini tidak pantas menjadi ratu. Dia telah dikutuk," serunya dengan lantang. Prabu Tapa Agung sangat terkejut dan sedih, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Dengan berat hati, ia terpaksa mengasingkan Purbasari ke hutan belantara agar penyakitnya tidak menular. Purbararang tersenyum menang, rencananya berhasil. Purbasari diusir dari istana dan dibuang ke sebuah hutan lebat yang jauh dari peradaban. Hatinya hancur, namun ia menerima nasibnya dengan tabah. Di tengah kesendiriannya di hutan, Purbasari tidak putus asa. Ia membangun sebuah pondok sederhana dan berteman dengan para hewan penghuni hutan. Kebaikan hatinya membuat para binatang menyayanginya. Mereka sering membawakan buah-buahan dan membantu Purbasari dalam kesehariannya. Salah satu sahabat terdekatnya adalah seekor lutung, atau monyet berekor panjang, yang berwarna hitam legam. Lutung ini berbeda dari yang lain. Ia tampak sangat cerdas, perhatian, dan selalu ada untuk menghibur Purbasari. Purbasari menamainya Lutung Kasarung. Tanpa Purbasari ketahui, Lutung Kasarung bukanlah monyet biasa. Ia sebenarnya adalah seorang pangeran tampan dan sakti dari kayangan bernama Guruminda. Ia turun ke bumi untuk mencari istri yang setara dengannya. Namun, karena sebuah kesalahan, ia dikutuk menjadi seekor lutung dan harus menjalani hidup di dunia manusia hingga menemukan cinta sejati yang tulus. Saat melihat Purbasari, meskipun dalam keadaan buruk rupa, Guruminda dapat melihat kebaikan dan ketulusan hati sang putri. Suatu malam, saat Purbasari tertidur lelap, Lutung Kasarung bersemedi dan memohon kepada para dewa. Ia memohon agar dibuatkan sebuah taman yang indah dengan pancuran air jernih untuk Purbasari. Keajaiban pun terjadi. Saat fajar menyingsing, Purbasari terbangun dan mendapati di dekat pondoknya telah muncul sebuah taman yang sangat indah, lengkap dengan kolam dan pancuran air yang berkilauan. Lutung Kasarung memberi isyarat agar Purbasari mandi di pancuran itu. Dengan ragu, Purbasari menuruti permintaan sahabatnya. Ia masuk ke dalam kolam dan membasuh tubuhnya. Seketika, keajaiban lain terjadi. Borah kutukan itu luntur dari kulitnya. Kulitnya kembali mulus, putih, dan bercahaya seperti sedia kala. Bahkan, ia terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Purbasari sangat terkejut dan bahagia. Ia memeluk Lutung Kasarung dengan penuh rasa terima kasih.
Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari akhirnya sampai ke telinga Purbararang di istana. Ia sama sekali tidak percaya dan segera menyusul ke hutan bersama Indrajaya dan para pengawalnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat adiknya kini jauh lebih cantik darinya. Namun, rasa irinya tak kunjung padam. Ia tidak mau kalah begitu saja. Jika kau ingin kembali ke istana dan merebut takhta dariku, kau harus bisa mengalahkanku dalam sebuah adu tantangan, seru Purbararang dengan angkuh. Baiklah, kakak, aku terima tantanganmu, jawab Purbasari dengan tenang. Tantangan pertama adalah adu panjang rambut. Purbararang dengan sombong mengurai rambutnya yang panjang hingga menyentuh tumit. Para pengikutnya bersorak. Namun, saat Purbasari mengurai rambutnya, ternyata rambutnya jauh lebih panjang, tergerai indah hingga menyentuh tanah. Purbararang kalah telak. Tidak mau menyerah, Purbararang memberikan tantangan kedua. Sekarang, kita adu tampan tunangan. Ini tunanganku, Pangeran Indrajaya yang gagah perkasa, katanya sambil menunjuk Indrajaya. Semua orang mengakui ketampanan Indrajaya. Purbasari tampak sedih karena ia tidak memiliki tunangan. Saat Purbararang hendak menyatakan kemenangannya, Purbasari dengan ragu menarik tangan Lutung Kasarung. Inilah tunanganku, katanya lirih. Purbararang dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi tunanganmu seekor monyet jelek itu, kau benar-benar sudah gila, ejek Purbararang. Tepat pada saat itu, Lutung Kasarung tiba-tiba berdiri tegak. Asap tebal menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, ia berubah wujud. Kutukannya telah patah oleh cinta tulus Purbasari. Di hadapan semua orang, kini berdiri seorang pangeran yang luar biasa tampan dan gagah, jauh melebihi Indrajaya. Dialah Pangeran Guruminda. Semua orang terperangah, terutama Purbararang dan Indrajaya. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka telah kalah dalam segala hal. Akhirnya, dengan rasa malu yang mendalam, Purbararang mengakui kekalahannya dan memohon ampun kepada Purbasari atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Purbasari yang berhati mulia, dengan tulus memaafkan kakaknya. Purbasari kemudian kembali ke istana, bukan hanya sebagai ratu, tetapi juga bersama calon suaminya, Pangeran Guruminda. Mereka menikah dalam sebuah pesta yang sangat meriah. Purbasari memerintah kerajaan dengan adil dan bijaksana, didampingi oleh sang pangeran. Rakyat pun hidup makmur dan sejahtera di bawah kepemimpinan ratu mereka yang berhati emas. Kisah Lutung Kasarung pun menjadi legenda abadi, sebuah pengingat bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan selalu mengalahkan kejahatan dan iri dengki. Terima kasih sudah menonton cerita rakyat dari Jawa Barat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.